Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang telah berkenan menonton video presentasi saya. Perkenalkan, saya Nur Hasana, NPM A1F016022. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Metal Organic Framework sebagai indikator kolorimetri untuk deteksi kadar asam urat. Adapun dosen pembimbing utama pada penelitian ini adalah Bapak Dr. M. Lutfi Firdaus MT, dan dosen pembimbing pendamping pada penelitian ini adalah Ibu Dr. Nur Hamidah MSI. Selanjutnya yaitu bab 1 pendahuluan. Yang melatar belakangi penelitian saya adalah yang pertama, asam urat atau 2,6,8 trihidroksipurin adalah produk akhir dari katabolisme suatu purin. Purin adalah zat penyusun suatu DNA dan RNA. Ada dua sumber utama dari purin, yaitu dari dalam tubuh sendiri dan dari makanan yang dikonsumsi. Asam urat menjadi suatu, oleh karena itu di setiap makhluk hidup, di setiap tubuh makhluk hidup mengandung asam urat. Asam urat akan menjadi suatu masalah jika kadarnya abnormal di dalam tubuh. Adapun yang melatar belakangi saya yang kedua yaitu kadar asam urat dalam tubuh. Menurut Herliana tahun 2013 yang menyatakan bahwa kadar asam urat normal pada laki-laki dewasa itu adalah 3,4 sampai 7 mg per desiliter, sedangkan pada perempuan itu 2 sampai 6,5 mg per desiliter. Meningkatnya kadar asam urat dalam tubuh itu disebut hyperuresemia yang akan menyebabkan beberapa gangguan seperti gout atau encok, hepatitis, dan kanker ginjal. Sedangkan jika kekurangan asam urat di dalam tubuh itu disebut hipouresemia. Poin yang ketiga adalah kekurangan metode analisis di laboratorium secara enzimatis. Metode yang umum digunakan di dalam laboratorium untuk mendeteksi asam urat adalah secara enzimatis. Namun cara ini memiliki beberapa kekurangan yang dilaporkan oleh Q 2019 yang menyatakan bahwa adanya kesulitan menentukan asam urat dan asam askorbat yang juga merupakan salah satu komponen penyusun urin. Selain secara enzimatis, deteksi asam urat juga dilakukan secara non-enzimatis yang dilaporkan oleh Liu 2014 yang melaporkan metode yang digunakan adalah HPLC atau High Performance Liquid Chromatography, GCMS, Spectrophotometry UV-Vis, Flour Scans, dan elektroanalisis. Namun metode-metode itu juga memiliki beberapa kelemahan, diantaranya memerlukan biaya yang tinggi, memerlukan teknis ahli dalam analisanya, dan memerlukan waktu yang lama dalam analisanya. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu metode yang sederhana, praktis, dan juga non-enzimatis, serta memiliki selektivitas dan sensitivitas yang baik untuk mendeteksi asam urat. Saat ini sedang dikembangkan material yang bernama Metal Organic Frameworks. Metal Organic Frameworks memiliki stabilitas yang baik pada permukaannya sehingga dapat berinteraksi antar molekul dengan target yang diinginkan, seperti interaksi ikatan kovalen, ikatan hidrogen. Dengan adanya interaksi antar molekul ini, maka MOX dapat diharapkan berinteraksi dengan asam urat yang akan menyebabkan suatu agregasi sehingga dapat menyebabkan perubahan warna. Nah, perubahan warna inilah yang akan menjadikan MOX sebagai kandidat yang baik sebagai indikator kolorimetri untuk mendeteksi asam urat. Metode kuantitatif yang dapat digunakan dalam analisis secara kolorimetri adalah citra digital. Menurut Suzuki 2006, citra digital merupakan gabungan antara foto digital dan kolorimetri. Oleh karena itu, pada penelitian ini melakukan penelitian yang berjudul Metal Organic Framework sebagai indikator kolorimetri untuk deteksi kadar asam urat. Adapun batasan masalah pada penelitian ini yang pertama yaitu citra digital diperoleh dari kamera digital dari handphone Oppo F5
Yang kedua yaitu program MATLAB R2010B yang digunakan untuk mendapatkan nilai RGB dari citra digital. Yang ketiga yaitu pengambilan bagian gambar yang kepekatan warnanya paling merata dengan aplikasi Photoshop CC 2014. Yang keempat yaitu sampel yang dianalisis adalah asam urat dalam urin. Yang kelima yaitu sebagai pembanding citra digital digunakan metode spektrofotometri UV-Vis Genesis 150. Selanjutnya yaitu rumusan masalah dapat dilihat pada slide. Dan tujuan penelitian, manfaat penelitian bagi peneliti dan bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Bab kedua yaitu tinjauan pustaka, adapun landasan teori yang diambil pada penelitian ini yang pertama yaitu asam urat dalam urin, metode framework, metode softothermal, senyawa penantrolin, spektrofotometri UV-Vis dan citra digital, serta MATLAB dan SLR. Yang kedua yaitu penelitian yang relevan. Yang pertama yaitu NADIVA 2015 dengan judul Pengaruh Perbandingan Logam Ligan dan Pelarut dalam Sintesis Zeolitik Imidazolate Framework Strip 8 secara softothermal. Penelitian TAN tahun 2019 dengan judul Aluminescent Terbium Metal Organic Frameworks for Highly Sensitive and Selective Detection of Uric Acid in Aqueous Media. Yang ketiga yaitu LIO 2019 dengan judul A Novel Electrochemical Sensor Based on Bimetallic Metal Organic Frameworks Derived Porous Carbon for Detection of Uric Acid. Yang keempat yaitu penelitian Dallapati 2018 yang berjudul Apparent Functionalist Metal Organic Frameworks for Non-Enzymatic and Ratiometric Detection of Uric Acid in Biological Fluid via Conformational Change. Dan yang kelima yaitu penelitian PU 2019 dengan judul Detection of Current Metabolic Acid with Phycoclinic Acid Functionalist Metal Organic Frameworks. Adapun kerangka berpikir pada penelitian ini dapat dilihat pada slide. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama yaitu waktu tempat penelitian di Laboratorium Pendidikan Kimia FKIP Universitas Bengkulu dan pada waktu Januari sampai Maret 2020. Adapun alat yang digunakan serta bahan yang digunakan, serta selanjutnya yaitu prosedur penelitian. Yang pertama yaitu sterilisasi alat gelas. Selanjutnya yaitu sintetis MOFs. MOFs dibuat dari NaS4 0,3 gram dan penantrol 0,7 gram, lalu dimasukkan ke dalam gelas kimia 50 ml dan ditambahkan pelarut DMF 15 ml serta aqueous 15 ml sehingga terbentuk larutan homogen. Selanjutnya di oven 24 jam pada suhu 120 derajat Celcius. Setelah itu akan diperoleh padatan MOFs seperti gambar berikut. Setelah itu tahapan selanjutnya yaitu pembuatan larutan stok senyawa ion. Padatan senyawa ion seperti NaCl, KCl, asam askorbat, sukrosa, glukosa, fruktosa, dan asam urat ditimbang, lalu dilarutkan dan dimasukkan dalam lampu ukur 100 ml dan ditambahkan air aqueous hingga tanda batas, maka akan dikeluarkan larutan stok senyawa ion 1%. Yang ke tahapan selanjutnya yaitu pembuatan larutan stok asam urat. Padatan asam urat ditimbang lalu dilarutkan dan dimasukkan dalam lampu ukur sendiri, ditambahkan air aqueous sampai tanda batas untuk memperoleh larutan stok asam urat dengan variasi konsentrasi 2 ppm, 5, 25, 50, 75, 100 hingga 150 ppm. Selanjutnya itu pembuatan larut Na34 1%, di mana 1 gram garam Na34 ditimbang dan dimasukkan dalam lampu ukur sendiri ditambah air aqueous untuk mendapatkan larutan Na3PO4 1%. Pembuatan larutan MOF di mana padatan MOF 0,55 gram ditambahkan dengan 1 ml air dan 1 ml larutan Na3PO4 1% sehingga diperoleh larutan MOF pH 9. Penentuan panjang gelombang MOF di mana MOF yang telah dilarutkan di air dimasukkan ke dalam kuvat sebanyak 2 ml lalu diukur pada panjang gelombang 400 sampai 700 nanometer. Lalu penentuan selektivitas MOF di mana 0,5 MOF ditambahkan dengan 0,5 ml senyawa ion NaCl, asam askorbat, sukrosa, fruktosa, glukosa, dan KCl. Lalu diukur absorbansinya dengan spektrofotometri UV-Vis dan citra digital. Penentuan sensitivitas MOF dengan menambahkan 0,5 ml MOF dan 0,5 ml standar asam urat yang telah dibuat tadi. Lalu diukur absorbansinya menggunakan citra digital dan spektrofotometri UV-Vis. Tahapan selanjutnya yaitu pengukuran kadar asam urat pada sampel serum darah dan urin. 2 ml larutan MOF ditambah 1 ml sampel urin, lalu diukur absorbansinya dengan spektrofotometri dan citra digital. Bab 4 hasil dan pembahasan.
Adapun hasil yang diperoleh yang pertama yaitu sintesis metal organic frameworks. Metal organic frameworks itu disintesis dari NiSO4 dan penantrolin, di mana NiSO4 berperan sebagai prekursor dan penantrolin berperan sebagai ligan. Perbandingan mol yang digunakan adalah 1:3. Perbandingan ini dipilih berdasarkan studi literatur yang dilaporkan oleh Zheng tahun 2017. Setelah itu larutan digabungkan dan dihomogenkan seperti gambar 2 menggunakan stirrer selama 30 menit. Setelah itu larutan di oven selama 24 jam pada suhu 140 derajat Celcius. Maka akan dihasilkan padatan NiMOF seperti pada gambar 3. Pembahasan yang kedua yaitu penentuan panjang gelombang maksimum NiMOF. Larutan NiMOF dan padatan NiMOF. Larutan NiMOF diperoleh dari padatan NiMOF yang telah disintesis tadi. Maka yang dilarutkan di air yang akan menghasilkan warna larutan ungu seperti pada gambar. Selanjutnya, larutan tersebut diukur absorbansinya menggunakan spektrofotometri UV-Vis. Seperti dilihat pada tabel, nilai absorbansi NiMOF pada rentan panjang gelombang dari 460 sampai 660, di mana nilai absorbansi tertinggi itu pada panjang gelombang 510, seperti yang terlihat pada spektrum berikut. Selanjutnya yaitu uji selektivitas NiMOF. Uji selektivitas NiMOF itu dilakukan bertujuan untuk mengetahui keselektifan NiMOF terhadap senyawa atau ion-ion lain yang kemungkinan juga ada di dalam urin selain asam urat. Seperti dilihat pada gambar, dari kiri ke kanan itu merupakan kontrol KCl, NaCl, sukrosa, glukosa, fruktosa, asam askorbat, dan asam urat. Yang memiliki perubahan warna pada mencolok adalah NiMOF yang ditambahkan dengan asam urat seperti pada gambar terakhir. Sedangkan pada ion-ion dan senyawa lain itu gambarnya hampir sama dengan kontrol. Dan dilihat pula dari diagram absorbansi nilai NiMOF dengan senyawa organik dan beberapa ion, asam urat memiliki absorbansi tertinggi yaitu 1,19, sedangkan ion-ion dan senyawa organik lain itu absorbansi yang diperoleh hampir sama atau sama dengan kontrol yang tidak ditambahkan dengan apa-apa. Selanjutnya yaitu berikut adalah mekanisme atau gambaran umum reaksi antara NiMOF dengan asam urat. Dapat dilihat pada slide. Selanjutnya yaitu uji sensitivitas NiMOF dengan menggunakan metode spektrofotometri UV-Vis. Dapat dilihat pada dengan tujuan dilakukannya uji sensitivitas NiMOF adalah untuk mengetahui limit of detection NiMOF menggunakan metode standar adisi, di mana asam urat ditambahkan dengan variasi konsentrasi yang berbeda-beda yaitu 0, 2, 5, 25, 50, 75, 100, dan 150 ppm ke dalam NiMOF, lalu diukur menggunakan spektrofotometri dan citra digital. Dapat dilihat dari spektrum sensitivitas tersebut bahwa semakin tinggi konsentrasi yang ditambahkan, maka panjang gelombang yang maka absorbansi yang dihasilkan pun akan semakin meningkat. Dari data absorbansi ini maka kita dapat memperoleh regresi linear dari NiMOF yaitu sebesar 0,9814. Dari ketiga data ini dapat kita ketahui bahwa metode spektrofotometri UV-Vis untuk mendeteksi kadar asam urat dengan bantuan NiMOF itu memiliki sensitivitas yang cukup bagus dilihat dari nilai regresi yang diperoleh yaitu mendekati angka 1. Selanjutnya yaitu uji sensitivitas dengan menggunakan metode citra digital, masih dengan standar adisi yang sama, hanya saja gambar yang larutan yang telah dimasukkan ke dalam kuvet itu difoto dalam mini studio maka akan didapatkan gambar seperti ini. Lalu gambar tersebut di crop dengan menggunakan Photoshop, maka akan mendapatkan gambar seperti ini. Gambar inilah yang nantinya akan diolah di MATLAB yang akan memperoleh hasil nilai komponen warna dan intensitas warna atau RGB seperti diagram berikut ini. Dari diagram ini dapat kita ketahui bahwa
Komponen warna biru itu memiliki regresi tertinggi dan memiliki kemiringan yang paling besar. Maka dapat kita ketahui bahwa untuk memperoleh absorbansi tertinggi NMOS dan asam urat adalah dengan menggunakan komponen warna biru. Selanjutnya yaitu perbandingan akurasi analisis kadar asam urat antara metode citra digital terhadap spektrofotometri UV vis. Kurva kalibrasi ini diperoleh dengan memplotkan regresi linear spektrofotometri UV vis dan citra digital menggunakan mikroskop Excel, maka diperolehlah kurva kalibrasi perbandingan dengan nilai regresi sebesar 0,9928 yang maka dari data ini dapat diketahui akurasi citra digital terhadap spektrofotometri adalah 99%. Selain mendapatkan regresi kurva kalibrasi dari data sensitivitas, kita juga dapat mengetahui LOD seperti tabel, di mana LOD untuk metode spektrofotometri UV vis itu adalah sebesar 7,2368 dan LOD untuk metode citra digital itu adalah 2,361. Dari tabel ini dapat kita ketahui bahwa citra digital limit of detection-nya lebih kecil dibandingkan spektrofotometri UV vis. Maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa citra digital memiliki sensitivitas dan akurasi yang lebih baik dibanding spektrofotometri UV vis. Oleh karena itu, dalam pengukuran kadar asam urat pada urin selanjutnya akan digunakan metode citra digital. Selanjutnya yang terakhir yaitu penentuan kadar asam urat pada sampel urin secara citra digital. Pemilihan citra digital ini tadi berdasarkan LOD yang dihasilkan. Oleh karena itu, dari gambar tersebut dapat dilihat berturut-turut adalah yang gambar A adalah blanko atau urin, yang B yaitu volunteer 1, yang ke C adalah volunteer 2, yang ketiga adalah volunteer 3. Yang gambar ke D adalah volunteer 3. Dari gambar tersebut, maka diperoleh data berikut ini, di mana urin 1 dengan rata-rata nilai 22,84, urin 2 itu mendapatkan nilai teratas sebesar 28,38 ppm, dan urin 3 kadarnya rata-rata ada 34,33 ppm dengan nilai standar deviasi sebesar 0,392, 0,619 dan 0,630. Nilai dari kadar asam urat yang diperoleh dari metode citra digital ini sesuai dengan yang dilaporkan oleh Herliana 2017 yang menyatakan bahwa kadar asam urat wanita normal pada kebetulan volunteer yang digunakan di sini adalah wanita dengan rentan umur 20 sampai 25 tahun, maka kadar asam urat normalnya adalah berkisar antara 2 sampai 6,5 mg per desiliter atau 20 sampai 65 ppm. Yang terakhir yaitu bab 5, kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan pada penelitian ini yang pertama yaitu metode kolorimetri dengan menggunakan material NMOS untuk mendeteksi kadar asam urat memiliki selektivitas yang baik. Selain itu, sensitivitas metode citra digital lebih baik dibandingkan dengan metode spektrofotometri UV vis. Dapat dilihat dari nilai LOD yang diperoleh yaitu metode citra digital 2,4361 ppm, sedangkan LOD untuk metode spektrofotometri UV vis adalah 7,236 ppm. Kesimpulan yang kedua yaitu kadar asam urat dalam urin volunteer 1 adalah 22,8 ppm, sedangkan pada volunteer 2 adalah 28,38 ppm dan volunteer 3 adalah 34,33 ppm. Kadar asam urat ini sesuai dengan kadar asam urat normal dalam urin wanita dewasa yaitu 2 sampai 6,5 mg per desiliter atau 20 sampai 65 ppm. Adapun saran dalam penelitian ini yang pertama yaitu dalam penelitian sintesis material baru hendaknya dilakukan karakterisasi pada material yang disintesis. Yang kedua yaitu sebaiknya untuk mencari konsentrasi larutan asam urat menggunakan metode spektrofotometri UV vis maupun citra digital harus menggunakan kuvat yang bersih dan belum ada goresan sama sekali. Dan saran yang ketiga adalah proses pengambilan gambar citra digital dengan menggunakan kamera sebaiknya dilakukan pada jarak lebih kurang 1 meter untuk menghindari adanya bayangan. Sekianlah presentasi hasil penelitian saya hari ini. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.